Setelah pendakian pertama yang mengesankan, saya memutuskan untuk pendakian selanjutnya. Hal yang menyenangkan dalam pendakian ketika bertemu sesama pendaki. Kita tidak kenal satu sama lain, secara tiba-tiba kita saling memberikan semangat. Kata yang paling sering didengar, puncak sedikit lagi. Kata-kata itu yang membuat kita tetap semangat, walau kaki terasa sakit. Beberapa hari sebelum memulai pendakian, salah satu persiapan yang mesti wajib saya lakukan yaitu melakukan olahraga secara rutin untuk menjaga kesiapan fisik saya ketika naik gunung nanti. Hari ini rencananya saya mau pergi ke Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Dari rumah saya mulai jalan itu jam 3 sore, jadi kira-kira sampai ke base campnya itu jam 5 atau jam 6 sore. Jadi rencananya saya mau menginap di base campnya Legok Haji, jadi mulai mendakinya itu di pagi hari. Beberapa peralatan sudah saya siapkan untuk dibawa. Dari rumah menuju base camp Legok Haji 78 km. Estimasi waktu perjalanan kurang lebih 3 jam. Pukul 5 sore saya sudah berada di Kecamatan Cikalongwetan, Kabupaten Bandung Barat. Dari sini saya menuju Kecamatan Cisarua. Base camp Legok Haji berada. Dari sini perjalanan masih jauh, kurang lebih 20 km lagi. Bisa nginep ya berarti ya? Nginep dulu di mana? Di base camp atau Di base camp. di base camp. Sekarang kita sampai di base camp Legok Haji ya Kang ya? Ya, Burangrang. Legok Haji Burangrang. Tadi sampai sini pukul 6:30. Sekarang kita udah sampai base camp. Rencananya kita mau tidur di base camp malam ini. Mungkin besok sehabis subuh baru kita lanjut mulai mendaki sekitar jam 6 ya, jam 6 pagi. Jadi jalur resminya tuh yang via Legok Haji Kang sekarang ya? Iya. Ke dalamnya ya. Burangrang ya? Nah, Berarti kalau kita lewat jalur yang ini, jalur resminya ini kan? ya. Berarti di sini masuk cagar alam atau gimana Kang? Kalau yang di sebelah sini ya? Asik kalau nggak salah itu. Kalau yang di sini ya? Nah, Sabtu malam minggu Rame ya? kebanyakan datangnya tengah malam. Tengah malam baru datang ya? Kalau malam Sabtu atau malam Minggu ya? Iya. Berarti kalau warung bukanya 24 jam juga ya Kang? Kalau warung 24 jam sih, kalau 24 jam. kalau besok bukanya 24 jam. Kalau dari data ke yang di atas. Yang di atas tadi aja yang buka ya? Iya. Base camp Legok Haji berada di ketinggian 1230 mdpl. Suhunya mencapai 18 derajat sampai 16 derajat. Terasa dingin sekali. Haunted
Sekarang kita mulai trekking. Sekarang pukul 6.30. Kita langsung nancak ke atas. Ini jalurnya, langsung nanjak. Mentari pagi mulai naik, cahayanya mulai menyinari alam raya. Begitulah proses alam bekerja. Begitupun pendakian ini, treknya pun mulai menanjak. Dari awal titik pendakian, dari base camp pun sudah menanjak. Semoga pagi yang cerah ini membawa kesuksesan pendakian saya hari ini. Sekarang kita habis nanjak. Ini jalur pendakian Gunung Burangrang. Dari base camp itu udah langsung nanjak jalurnya. Jadi kita nggak dikasih ampun dari awal. Pokoknya sampai ke atas itu nanjak full tanjakan. Kalian dari mana nih? Aku dari Bandung, Pak. Kosambi. Kosambi, Bandung. Ya, Kosambi Karawang ya. Nah, saya Kosambi Karawang. Ya, oh iya. Ini berdua aja tim? Ya. Berdua sih? Sekarang sampai di pos 1. Kurang lebih 30 menitan dari base camp. Sekarang kita nyampe di pos 1. Di sini ada tempat istirahat ya. Jadi, ntar lagi kita lanjut ke pos 2. Ini treknya lumayan nanjak sekali ke atas. Bikin ngos-ngosan. Pemandangannya bagus banget. Ke bawah kelihatan dari sini beberapa puncak gunung, pegunungan. Bagus banget view-nya. Ini jalurnya benar-benar full menanjak. Dari base camp sampai pos 1. Sekarang dari pos 1 lanjut ke pos 2. Full menanjak. Ini masih pada sekolah gitu? Udah lulus ya? Udah kerja berarti ya? Ada yang kerja. Ada yang kerja, ada yang ini ya. Tadi naik jam berapa sih? Naik kita setengah 7. Setengah 7 naik. Sama ya? Baru tadi kan kita bapak di bawah kan yang Nerbangin drone. ya. Oh, pas yang nerbangin drone tadi ya? Iya. Kalian lewat. Pos 2. Sekarang saya sudah sampai di pos 2. Di sini terdapat shelter untuk meneduh dan beristirahat sejenak. Ternyata dari pos 1 ke pos 2 tidak terlalu jauh jaraknya. Trek semakin terjal menuju pos ketiga.
Lihat dari sini lumayan terjal ke atas, plus akar dan tanah pegunungan yang licin. Sekarang menuju pos 3. Treknya sangat terjal dari sini, didominasi oleh akar. Ntar lagi kita lanjut lagi menuju pos 3. Sekarang istirahat sebentar. Treknya full akar, naik ke atas. Dari pos 2 menuju pos 3, jalurnya mulai terjal menanjak dan trek mulai didominasi oleh akar. Berbeda dengan pos 1 ke pos 2, treknya belum terlalu terjal. Info dari pendaki yang sudah turun, dari pos 3 sampai puncak, treknya lebih terjal lagi dan lebih banyak akar lagi. Oke, sebentar lagi kita menuju pos 3. Dari sini kita ke atas. Di sana udah kelihatan plakatnya pos 3. Benar-benar tanjakannya full akar, terjal banget. Sekarang dari pos 3 tadi kita menuju pos 4. Treknya semakin terjal, semakin bikin ngos-ngosan dan kaki sakit. Ini treknya full akar. Info dari teman-teman yang udah naik, katanya dari pos 3 ini menuju pos 4 ini yang paling terjal dan treknya itu full akar. Kita mesti hati-hati, takutnya kesandung di akar. Langkah demi langkah terus berjalan di jalur yang semakin terjal. Di dalam pikiran terlintas keraguan, ragu akan sampai ke puncak. Keraguan adalah bayangan yang hilang saat kamu mulai melangkah. Jangan takut mencoba, karena hal baru membawa pelajaran baru. Keraguan adalah bagian dari proses, tapi keberanian lebih penting. Lakukanlah meskipun ragu, karena pengalaman adalah guru terbaik. Saat keraguan menyerang, ingatlah bahwa setiap awal membawa kesempatan. Ini kalian berapa semuanya? Berenam ya? Berenam ini. Ini 5 cm. Satu sekolahan apa gimana? Kita beda-beda sekolah. Beda-beda sekolah. Kebetulan lagi bareng aja. Cuma temenan gitu ya. Emang disatukan sama apa nih? Oleh keadaan. Oleh keadaan. Emang suka naik gunung apa gimana? Ya, suka naik gunung. Suka naik gunung ya, hobi ya. Kadang kidding saya mah. Kadang kidding. Udah kemana aja nih? Aku Everest waktu itu. Yang mana ke Everest aja nih ya? Ke Everest. TikTok ya? Iya, Bandung. Padahal sosis kayak 2 jam tahan. 2 jam tahan. Aku mah dah kalau muncak tergantung cuaca. Tergantung cuaca ya? Tergantung cuaca apa tergantung moodnya ini? Cuaca sih. Cuaca ya? Cuma ada waktu. Ada apa ya? Tiap ada aja. Cuman kalau sekolah aja ya. Ya, biasanya kan kita mah anak sekolah jadi kesini tuh Sabtu Minggu atau nggak libur. Atau nggak libur ya? Iya. Waktu itu pengen ke Ciremai ya, Gung ya. Ya, tapi Bannya putus. Putus. Tapi pernah naik Ciremai berarti? enggak kita. Belum ya? Aku mah baru ke Bukit Tunggul, ke Ortapela, ke Upas juga pernah. Ke Upas juga pernah ya?
Trek Upas gimana mainnya? Trek Upas sama ini 11-12. mau dibilang lebih gampang sih kayaknya Itu rambut gue atau gampangan ini sih. Daun-daun itu. Iya. rambut mana jadi joki. Ya, kalau kata aku mah gampangan sini Trek Upas tuh biasanya di kalau lewat Trek 11 tuh sekarang kan lumayan nanjak lah sebelum. Lumayan nanjak ya. Ada datarnya tapi. Ada datarnya juga ya. Oke. Ditanyakan ininya ya, tanyakan ucupnya. Oh, ada tanjakan ucup namanya? Iya, ada tanyakan ucup. Tapi sekarang tapi kalau Upas mah sebenarnya ya cocok aja sih buat pemula. Ini makan tadi banyak kakak-kakaknya ya. Iya, iya. Paul. Cocok buat pemula, Bang. Cocok pemula ya. Recommended Burangrang. Burangrang ya. Recommended ya. Recommended. Kalau untuk pemula cocok ini ya. Iya, cocok. Cocok. Untuk disiksa. Cocok untuk disiksa kaki. Iya. Cocok buat yang sakit hati. Oke. Jadi kalau sakit hati naik gunung. Iya, itu. Tapi pindah sakitnya ya, bukan hati. Tapi kaki. Nah, Sih sama ini paru-paru. paru-paru. Asma. Ya. Asma al-Hisni. Oke, makasih ya semuanya ya. Ya. Pak, see you di puncak ya, Kak. Gila. Sometimes it feels like I don't even know your name. You're like a stranger. I don't know who to blame. The dreams we had are slowly fading away. But baby, I'm sure that we can walk another path. Just you and I, let's take it back. We were in love, yeah, love. We were in love. Tanjakannya benar-benar ke atas. Kita lewat ke sana. Udah deket pos 4. Pos 4 udah deket. Udah deket ya? Oh itu pos 4 ya? Dari sini tapi masih jauh puncak. Lumayan. Lumayan ya. 15 menitan lagi lah. Masih lama ya. Sekarang saya sudah berada di pos 4, pos terakhir sebelum puncak. Sering jadi titik di mana para pendaki mengumpulkan energi terakhir untuk push ke puncak. Banyak pendaki yang memilih untuk beristirahat di sini, makan sesuatu yang mengembalikan energi, dan mungkin melakukan pengecekan terakhir sebelum melanjutkan ke puncak. Tapi enaknya karena nggak hujan ya, treknya nggak licin. Iya, agak licin. Kalau hujan ini pas turunnya yang trek dari pos 4 menuju puncak terjal banget. Ini sepanjang jalur terjal plus akar. Info dari pendaki yang lain yang udah turun. Jadi dari pos 4 ini menuju puncak ini yang paling terjal, yang paling nanjak. Jalur menuju ke puncak semakin terjal, saya mesti hati-hati dalam melangkah. Salah pijakan atau terjatuh bisa menyebabkan hal yang fatal. Di saat kondisi seperti ini, selain fisik yang kuat, rasa semangat yang harus dipertahankan. Karena semangat adalah bahan bakar untuk menjalani hidup dengan penuh energi. Jalani hidup dengan semangat, karena setiap hari adalah kesempatan baru. Semangat adalah kunci untuk mengubah tantangan menjadi peluang. Hidup dengan semangat
berarti menjalani setiap momen dengan penuh gairah. Semangat adalah cahaya yang menerangi jalan hidupmu. Akar semua nih. Puncaknya infonya udah deket dari sini, tapi nggak tahu bener apa enggak. Udah deket ini. Satu tanjakan lagi, tapi lebih curang, lebih ekstrim. Habis itu puncak ya? Ya. Ternyata dari sini masih jauh treknya, lumayan nanjak sekali. Kaki udah mulai terasa sakit sebelah kiri. Puncak masih jauh. Bertemu dengan beberapa pendaki yang sudah turun, puncak sedikit lagi, kata mereka. Tapi tanjakannya masih panjang. Ada beberapa lagi yang cukup terjal. Di sini perasaan mulai campur aduk. Melihat ke atas belum ada tanda-tanda puncak. Temu trek yang seperti tangga. Info dari para pendaki tadi, kalau udah ketemu tangga begini katanya udah deket sama puncak. Sepertinya di atas sudah puncak ya. Dua, tiga. Lu ya pakai gini yang tidak ya? Kayak gimana? Gini. Satu, dua, tiga. Landscape coba landscape. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Dah. Tepat pukul 11 siang, saya sampai di puncak Gunung Burangrang dengan ketinggian 2050 mdpl. Ini menjadi gunung kedua yang saya daki. Menjadi gunung pertama, pendakian saya di atas 2000-an mdpl. Dari sini pemandangannya sungguh indah sekali. Seakan-akan membuat saya ingin berlama-lama di sini. Sungguh, keindahan alam adalah karya seni yang tak terhingga. Takjub akan keindahan alam mengingatkan kita akan kebesaran ciptaannya. Alam adalah lukisan hidup yang selalu memukau. Keindahan alam adalah obat jiwa yang paling menyegarkan. Takjub akan alam adalah cara untuk menghargai keindahan yang sederhana.
sekarang kita mau turun. Tadi habis dari puncak. Setelah kita berselebrasi foto-foto di Tugu, puncak Burangrang, Gunung Burangrang. Habis itu kita lanjut untuk turun ke bawah ke base camp. Oh, turun juga ikan. Ya, Dengan Kang siapa nih namanya nih? sama Kang Fairuz. Fairuz. Dari mana? Dari mana? Dari Cimahi Cipagara. Cimahi, dekat sini ya. Ya, Pak. Yuk. Belum, Pak. Yuk, 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 yuk. Belum, Pak. Yuk. Iya, sedikit lagi ya. Habis ini ada tangga, baru langsung puncak. Oh, ya. Dari mana sih? Purwakarta. Ya. Deket lah ya. Saya dari Karawang malah. Naik ke sini. Kamu udah sering naik ke sini? Oh, ini baru pertama ya? Perdana ke sini ya? Ya, perdana. Ya, dari sini udah nggak jauh lagi. Udah dekat. Nah, sekarang udah mendung cuacanya. Ya. Ayo, makasih ya. Ada hal aneh ketika saya turun dari puncak menuju pos 4. Sepanjang jalur trekking, saya mencari pos 4. Ternyata tanpa saya sadari, pos 4 saya lewati. Tiba-tiba saya sudah berada di pos ketiga. Kejadian seperti ini biasa terjadi kalau lagi fokus pada perjalanan turun dan kurang memperhatikan penanda pos. Apalagi kalau lagi asik menikmati pemandangan atau capek sehingga kurang memperhatikan detail jalur. Jadi kita udah dari pos 3, sekarang menuju pos 2. Jadi dari puncak kita mau ke pos 4, ternyata udah lewat, langsung ke pos 3. Selanjutnya menuju pos 2, pos 1, dan base camp dengan sisa jalur yang menurun dan sudah familiar karena sudah dilewati saat naik. Perjalanan turun ke base camp terasa lebih santai. Biasanya pendaki lebih fokus menikmati sisa perjalanan turun setelah usaha keras mencapai puncak. Mendaki gunung tujuannya adalah puncak, tapi puncak awal dari perjalanan kembali. Mencapai puncak bukan akhir dari pengalaman, tapi ada perjalanan turun yang juga bagian dari pendakian. Pendakian mengajarkan saya tentang proses, bukan hanya tujuan, tapi nilai dari perjalanan itu sendiri. Sekarang kita udah sampai base camp. Jadi total all perjalanan 3 jam sih, 3 jam lebih. Sekarang kita mau ke parkiran motor, mau siap-siap untuk pulang.